Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pemirsa, pada program Teropong Media AHA TV kali ini kita akan membahas tentang berita-berita di media massa terkait dengan peringatan 1 Juni ya, 3 hari yang lalu sebagai hari lahirnya Pancasila ya, dan Presiden pun datang ke Blitar untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Sebenarnya sekarang ini tidak banyak kontroversi ya tentang peringatan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila, karena memang pada tanggal 1 Juni tahun 1945 itulah ya ada satu peristiwa bersejarah dalam sidang BPUPK ya, Badan Penyelidik Persiapan Usaha Kemerdekaan, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan. Jadi sebenarnya tidak pakai Indonesia, yaitu badan yang dibentuk waktu itu untuk menyambut ya, kemerdekaan Indonesia setelah kekalahan Jepang dari Sekutu. Dan kita tahu di dalam badan inilah terjadi musyawarah, bahkan perdebatan, ya, tukar pikiran yang sangat intens. Dan tanggal 29 Mei ya, sebelumnya 2 hari sebelumnya itu sudah ada pidato-pidato ya, dari beberapa anggota BPUPK. Nah, memang pidato yang bisa dikatakan monumental ya tanggal 1 Juni itu. Sebab disitulah untuk pertama kali Bung Karno dengan tegas menyatakan lima sila yang dia usulkan itu adalah dikatakan sebagai Pancasila. Tapi kita tahu dalam sejarahnya kemudian ya Pancasila yang diusulkan oleh Bung Karno itu kemudian mengalami perubahan-perubahan yang bahkan cukup signifikan ya. Misalnya di dalam usulan Bung Karno itu ada ada peri kemanusiaan ya, peri kebangsaan, dan ketuhanan diletakkan di nomor 5. Nah, nanti kita tahu Bung Karno sendiri kemudian mengambil inisiatif ya, melihat aspirasi-aspirasi pemikiran ideologis yang berkembang di BPUPK yang waktu itu beranggotakan 68 orang ya. Bung Karno kemudian dari pihak terutama dua kan, dari pihak nasionalis sekuler dan pihak nasionalis Islam, dan dipertemukanlah oleh Bung Karno di dalam satu panitia kecil yang namanya panitia 9 ya. Di situ ada Bung Karno sendiri, ada Hatta, ada Ahmad Subarjo, ada Muhammad Yamin. Kemudian dari nasionalis Islam ada Haji Agus Salim, Kiai Haji Wahid Hashim, Habib Kusno Cokro Suyoso dari Syarikat Islam, dan satu lagi Kahar Muzakir ya dari Muhammadiyah. Nah, kemudian ada satu Nasrani yaitu Mr. Maramis. Nah, pemirsa, sejarah Pancasila ini perlu diungkapkan ya agar tidak muncul kultus ya terhadap Bung Karno, dan kemudian Bung Karno dianggap sebagai perumus dan penafsir tunggal gitu ya dari Pancasila ini. Sebab Bung Karno ini pernah memimpin negara ya dari 45 sampai tahun 65 ya, selama 20 tahun. Dan kita tahu kemudian ya di masa Orde Lama itulah pernah ada eksperimen juga bagaimana menerapkan Pancasila. Yang kemudian dalam sejarahnya ya datang Orde Baru mengoreksi Orde Lama. Orde Baru kemudian juga menggunakan Pancasila juga untuk melegitimasi kekuasaannya gitu ya, dan kemudian memberikan tafsir tunggal terhadap Pancasila. Ya, kita kenal waktu itu ada P4 ya, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disahkan oleh MPR pada tahun 1978. Waktu itu P3 walk out ya, fraksi ketika itu hanya ada tiga fraksi ya, fraksi P3 Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Golkar, dan fraksi PDI gitu ya. Ya, 3 ya, ditambah fraksi utusan golongan dan termasuk dari TNI dan sebagainya ya. Nah, di MPR inilah P3 itu walk out, menolak
ya, TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya, pemirsa, pada waktu itu ada 2 TAP MPR yang sangat kontroversial di kalangan umat Islam, ya, ditolak, ya, yaitu TAP MPR ini. Dan yang kedua adalah ketetapan MPR tentang aliran kepercayaan, yang akhirnya diakomodir itu oleh pemerintah Orde Baru. Aliran kepercayaan tidak dijadikan sebagai agama, ya, tapi diletakkan sebagai budaya. Makanya dia tidak di bawah Departemen Agama, tapi dibina oleh Pedanka. Dan waktu itu Presiden Soeharto mengingatkan pembinaan aliran kepercayaan itu tidak, ya, mengarah kepada pembentukan agama baru, ya, tapi dikembalikan kepada induk agamanya masing-masing gitu. Nah, sekarang ini ada usaha-usaha untuk mengarahkan gitu, ya, golongan-golongan kebatinan ini sebagai agama baru. Ya, perjalanannya masih berlangsung. Tapi kita kembali ke soal Pancasila ini, karena sekarang ini kan banyak muncul, ya, di saat peringatan Hari Pancasila ini. Saya dengarkan misalnya di satu radio yang punya jaringan sangat luas gitu, ya, menyiarkan beberapa kali talk show tentang Pancasila, meminta komentar-komentar dari para pakar gitu, ya, tentang Pancasila ini. Dan sekarang ada juga orang-orang tua ini yang khawatir gitu, ya, dengan perkembangan budaya di Indonesia, ya, maraknya budaya Barat yang sangat dominan gitu, ya. Itu juga mempertanyakan kembali apakah ini nilai-nilai Pancasila gitu. Nah, seperti yang pernah kita bahas, ya, pemirsa, Pancasila ini oleh bangsa Indonesia telah diterima sebagai dasar negara, yang kemudian menjadi bahan perdebatan terus-menerus adalah bagaimana sih sebetulnya mengaplikasikan Pancasila itu, ya. Pertama, ketika Pancasila diletakkan sebagai Weltanschauung, ya, kalau Bung Karno menyebut sebagai philosophical Grundslag, ya, bagaimana negara yang merdeka ini punya dasar-dasar filosofis gitu, ya. Nah, itu, ya, tentu ada nilai-nilai Pancasila, ya, apakah itu berasal dari nilai budaya atau diambil dari nilai-nilai agama gitu, ya, yang bisa diterima oleh semua, ya, semua bangsa. Sebagaimana juga hal-hal yang bersifat universal gitu, kan. Ya, manusia ini kan ada menyepakati hal-hal bersama. Global etik misalnya, hal-hal yang universal. Ya, kita sepakat misalnya ingin negara kita ini negara yang makmur, ya. Umumnya manusia suka dengan kemakmuran. Kita ingin negara kita ini negara yang adil, ya, negara yang tidak menzolimi rakyatnya. Ya, kita sepakat itu. Kita ingin negara kita ini bersih, ya, kita sepakat itu, ya. Kita ingin negara kita ini berkembang, ya, sains dan teknologinya, ya, kita sepakat itu, gitu, ya. Nah, nilai-nilai yang bisa disepakati itu antar berbagai komponen ideologis di dalam bangsa Indonesia itu bisa diterima. Ya, hanya masalahnya kemudian dalam tataran worldview, ya, dalam tataran pandangan alam, dalam tataran pandangan hidup itu bagaimana? Apakah seorang Muslim misalnya, ya, harus menggantikan pandangan hidupnya, ya, yang dia sudah yakini, dia sudah terima, ya, dengan pandangan hidup yang lain, ya. Sebagai contoh begini, pemirsa, misalnya saya mengajari anak saya dari kecil, dan sekarang saya kira setiap orang Muslim akan mengajarkan itu, bahwa Allah itu Maha Kuasa, la ilaha illallah, Allah harus ditaati, ya, Allah harus disembah satu-satunya, ya. Allah itu telah mengutus utusannya yang bernama Nabi Muhammad SAW sebagai utusan yang terakhir, Nabi yang terakhir, gitu. Itu kan kita ajarkan, ya, semua orang Muslim, ya, termasuk Presiden Jokowi, ya, ketua-ketua partai, itu juga semuanya yang Muslim gitu, ya, pasti memahami itu makna syahadat itu. Nah, kemudian muncullah pertanyaan, ya, ketika seorang anak misalnya di sekolah dia diajarkan bahwa Pancasila adalah sumber segala sumber hukum, gitu. Itu ada di pelajaran PKN. Bertanyalah anak ini pada orang tuanya yang Muslim, Pak, bagaimana? Saya kan diajarkan di dalam Islam itu katanya sumber segala sumber hukum itu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kok di sekolah diajarkan bahwa sumber segala sumber hukum itu adalah Pancasila? Yang benar yang mana? Nah, di sini muncul
pertanyaan-pertanyaan.